Sebelumnya pemirsa, sejumlah purnawirawan TNI Polri bertemu dan menyatakan sikap mereka terkait usulan yang sebelumnya disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta evaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para tokoh senior TNI Polri tersebut menyebut pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah tokoh senior purnawirawan TNI Polri melakukan pertemuan untuk menyatakan sikap mereka terkait usulan yang sebelumnya disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta evaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyatakan sikap bersama dan menegaskan mendukung program dalam pemerintahan Prabowo Gibran, dan mereka juga menyatakan bahwa solidaritas TNI Polri sangat penting untuk keutuhan Indonesia. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan asta cita. Pernyataan sikap tersebut seolah memperlihatkan beda sikap para purnawirawan di Indonesia. Namun demikian, sejumlah tokoh yang mengikuti pertemuan tersebut menyebut bahwa hanya organisasi tertentu yang diakui sebagai wadah resmi kepurnawirawan TNI Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang hendak memakzulkan Gibran dari jabatan Wakil Presiden menuai sorotan. Sikap tegas disampaikan pemerintah terhadap tuntutan tersebut. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespon tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menghendaki Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Menurut Wiranto, Presiden tidak bisa memutuskan perkara tersebut sebelum mempelajarinya secara detail. Beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Usulan pemakzulan Gibran juga ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil meminta kepada para pihak yang keberatan agar menempuh mekanisme sesuai hukum yang berlaku. Saya pikir negara kita ini kan negara hukum, ya, negara kita negara hukum. Proses pemilu kan sudah selesai, sudah konstitusional. Kalau ada yang berpikir di luar daripada hukum, ya kita serahkan pada mekanisme. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Total ada 8 poin tuntutan yang disampaikan forum tersebut, termasuk meminta Gibran mundur dari jabatannya. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menunjukkan data PHK yang terjadi tiap tahun di Indonesia. Saat ini pemerintah membedah apa penyebab utama PHK terjadi dan akan mencari solusi terkait hal ini. Gelombang PHK masih berlanjut bahkan meningkat. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI di Jakarta hari ini. Angka PHK nasional tahun 2023 sebanyak 64.855 orang dan 2024 77.965 orang. Pemerintah membedah penyebab PHK ini terjadi. Data PHK nasional memang kalau kita lihat potretnya 2020 itu COVID ya, terjadi peak sebesar 386.000 sekian, 2024 naik 2023 ya. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga ya, sepertiga lebih dari
belum lebih ya, sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Tentu kita harus coba bedah next, apa sih penyebab PHK? Ini adalah hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan. Ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 inilah yang dominan. Pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri luar negeri yang menurun. Dari data PHK nasional, kasus tertinggi terjadi tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Saat itu jumlah buruh korban PHK tercatat mencapai 386.877 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, PHK dari tahun ke tahun meningkat pesat. Terdapat 3 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak, yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sementara itu, data juga menyebut ada 3 sektor yang juga mengalami PHK tertinggi. PHK di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat untuk tahun 2022 ada 25.114 orang, sementara tahun 2023 sebanyak 64.855 orang. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 77.965 orang. Data tahun ini juga menyebut tahun 2025 hingga bulan April, gelombang PHK sudah terjadi sebanyak 24.036 orang. Sementara terdapat 3 provinsi yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025, yakni Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10.692 orang, sementara Jakarta sebanyak 4.649 dan Riau sebanyak 3.546. Sementara ada 3 sektor yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025, seperti sektor industri pengolahan sebanyak 16.801 orang, sementara sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.622 orang, dan pada sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 orang.